teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya yang tentunya dengan topik yang sangat menarik. Pada video kali ini saya akan membahas atau membagikan tentang beberapa tips bagaimana cara cepat belajar bahasa Inggris secara otodidak atau belajar bahasa Inggris sendiri. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan yang nantinya dapat membantu, bukan saja membantu, tetapi juga menginspirasi dan membangun motivasi bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris. Oke, sekarang kita lanjut pada tips yang pertama. Tips yang pertama, Tara. Oke, tips yang pertama, pelajari terlebih dahulu kata-kata bahasa Inggris dasar. Ya, sebelum memulai dengan percakapan atau menerapkan kebiasaan berbicara bahasa Inggris, ada baiknya jika kita mempelajari dulu kata-kata sederhana dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam kehidupan setiap hari. Contohnya seperti saya, kamu, dia, ikan, atau mata, organ tubuh, atau mobil, atau dalam bentuk angka, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Dan itu akan mempermudah kita dalam percakapan dengan teman lain dalam bahasa Inggris. Oke, jadi penting pertama pelajari terlebih dahulu kata-kata bahasa Inggris dasar. Tips yang kedua, Tara, sering mendengarkan lagu bahasa Inggris lalu tulis liriknya, di zaman sekarang ini banyak sekali teknologi yang menyediakan lagu bahasa Inggris ya, dan begitu banyak sekali pencipta lagu-lagu baru dengan yang sangat bagus dan liriknya juga sangat menarik dan sesuai dengan pengalaman hidup mereka dan tentunya juga pasti dengan pengalaman hidup kita ya. Jadi lagu ini memberikan sebuah efek dengan cara mendengarkan. Dalam tahap ini Anda tidak hanya sekedar mendengarkan liriknya, lalu catat dalam notes maupun gadget Anda, tetapi setelah lirik yang Anda tulis ini dapat membantu dalam hal mengingat, jadi menambah kesensitifan telinga teman-teman dalam berbahasa Inggris, contohnya dalam listening. Jadi mendengar lagu ini juga bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kata vocabulary, kata kerja yang dapat teman-teman gunakan dalam percakapan setiap hari. Sering mendengarkan lagu. Untuk mendengarkan lagunya, saya sarankan lagu yang teman-teman suka, contohnya lagu bahasa Inggris yang Westlife atau yang lagu-lagu zaman sekarang pokoknya teman-teman tahulah lagu kesukaan teman-teman apa dalam bahasa Inggris, lalu pelajari kata-katanya, itu banyak banget, vokabularinya banyak banget di situ. Semoga dapat membantu itu bagian lagu, karena itu sangat membantu sekali dalam pendengaran, listening. Yang ketiga, Tara, yang ketiga itu sering menonton film berbahasa Inggris tanpa subtitle Indonesia. Ini awalnya sih memang sulit ya, ini artinya apa, nggak pernah mengerti kok. Ini kalau ngomong bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Amerika sama bahasa Inggris British itu kan cepat banget, kadang nggak ngerti. Tapi itu awal yang sangat menarik, karena di situ kita akan belajar, ini artinya apa sih, kata ini artinya apa sih. Jadi dia akan membantu teman-teman untuk mencari di kamus, jadi mulai tahu, jadi tanpa teman-teman sadari, terkadang kata-kata yang kita tonton di film itu kadang kita ucapkan dan menjadi kebiasaan kita, jadi kita biasa gunakan bahasa itu kayak what is this, like hey mom, like sometimes people try to practice it and use it in their daily life, dan itu sangat jadi fun gitu loh. Belajar itu fun banget. Jadi dari film-film itu bisa membantu kita, meskipun kadang kata-kata bahasa Inggrisnya kita tidak tahu, tetapi dengan gestur tubuh yang diberikan oleh aktor dapat memberikan sinyal kepada kita, ini maksudnya ini. Jadi kita udah mulai, berarti kalau misalkan gesturnya seperti ini, bahasa Inggris yang cocok ini seperti apa. Jadi kita belajar banyak situ. Tapi jika misalkan teman-teman masih kesusahan, gunakan subtitle Indonesia, namun jangan terlalu sering ya. Jika menemukan kata yang susah, catat dan cari artinya untuk menambah kamus kata bahasa Inggris Anda. Itu, Yang keempat, Tara, cobalah menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Ketika vocabulary atau kata kerja bahasa Inggris Anda sudah banyak, mulailah menulis sesuatu dengan menggunakan bahasa Inggris agar kemampuan writing Anda meningkat. Jadi seperti yang saya bahas sebelumnya,
Ya, di bagian awal slide ini bukan hanya saja di speak, berbicara, bukan saja dibaca, bukan saja di mendengarkan, tetapi juga di bagian writing, menulis. Jadi ketika kita sudah mendengarkan banyak kosakata baru melalui bacaan, melalui lagu, ini dapat kita terapkan ke tips berikutnya, itu menulis. Jadi ini akan sangat membantu. Oke, lanjut. Ini ya tips yang keempat, cobalah menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Karena kekuatan menulis ini akan membantu untuk merekam kata-kata kerja, kata-kata bahasa Inggris. Jadi setiap kali berbicara, oh kayaknya saya sudah pernah deh, saat kita menulis itu kayak menambah pengingatan ya, menambah daya ingat kita. Oke, tips selanjutnya, belajar berbicara bahasa Inggris pada cermin. Ini gila banget ya. Ini saya awal-awal belajar bahasa Inggris, saya gunakan ini, belajar berbahasa Inggris itu berbicara di depan cermin. Terkadang orang kayak bilang kayak gila orang ini ya, gila. Tetapi memang cara kita belajar itu berbeda. Coba teman-teman mulai berbicara bahasa Inggris terus menatap diri Anda. Jadi pertama kita lihat dulu, kita berbicara prakteknya di depan cermin, dan kita lihat mimik muka kita ketika kita mengucapkan kata ini, muka kita seperti apa sih? Mulut saya atau bibir saya itu seperti apa sih? Jadi sebelum berbicara dengan orang lain dalam bahasa Inggris, Anda baiknya belajar berbicara bahasa Inggris di depan cermin agar Anda fasih dan tidak kagok. Kagok itu apalagi ya selanjutnya. Oke, jadi belajar berbicara di depan cermin. Tips yang ketujuh, bertemanlah dengan orang-orang yang pintar berbahasa Inggris dan cobalah untuk saling berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ya, di negara kita ini terkadang kayak kalau teman lo nih belajar bahasa Inggris, apaan sih kok sok-sok banget. Ya, itu salah satu mental yang perlu dirubah ya. Tetapi jika niat teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, memang itu tantangannya akan dialami ya, tetapi apakah teman-teman hanya ingin berhenti pada tahap itu? Oh, dibilangin sok-sokan, apakah saya mau tinggal di area itu atau mau lanjut ya? Jadi lihatlah lingkungan sekeliling teman-teman, apakah ada orang yang kenal Anda fasih dalam berbahasa Inggris. Kalau misalkan ada, ajaklah orang itu untuk berbicara dengan Anda. Hal ini akan membantu dalam kemampuan berbicara Anda. Oke, jadi jangan malu. Mulai sekarang observasi ya, siapa ya teman atau lingkungan saya orang yang tahu berbahasa Inggris. Kalau misalkan ada, yuk ajak untuk berbicara bahasa Inggris. Bilang aja saya mau praktek bahasa Inggris saya dengan Anda, pasti mereka akan sangat senang. Tips yang ketujuh, bertemanlah via internet dengan orang-orang luar Indonesia yang fasih berbahasa Inggris. Oke, di zaman perkembangan teknologi yang pesat ini, berteman dengan orang asing itu sangatlah mudah ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lebih ya, berteman dengan berbagai orang, memiliki teman dari berbagai negara itu sangat membantu ya. Banyak sekali ya platform sosial media yang digunakan untuk berkenalan dengan orang luar negeri. Jadi tidak perlu sungkan untuk mengatakan bahwa Anda sedang belajar bahasa Inggris, karena mereka kan sangat membantu, karena nggak semua orang luar negeri juga bicara bahasa Inggris. Jadi saling membantu, bilang aja, oh kenapa saya mau belajar bahasa Inggris, itu mereka akan sangat membantu. Karena di pengalaman saya berikut, jadi saya berteman dengan beberapa teman dari Australia, Amerika, dari England, dari India, Sri Lanka, dan setiap kali bertemu ya saya bilang saya ingin mempraktikkan bahasa Inggris saya. Terus tips-tips yang dapat mereka berikan ke saya untuk mempraktikkan bahasa Inggris saya seperti apa, itu saya terima dari mereka dan itu sangat membantu. Ya, berteman dengan teman-teman asing dari luar negeri itu sangat membantu. Oke? Jadi cari teman dari luar negeri juga untuk praktek bahasa Inggrismu. Tips ke-8, sering membaca literatur bahasa Inggris.
Zaman sekarang saat kita bilang membaca, yang muncul di pikiran kalau membaca, ada yang udah nggak layak kan karena sama gadget, ada yang membaca langsung di gadgetnya. Jadi tidak hanya literatur liburan seperti artikel, novel, tetapi Anda juga perlu membaca kamus bahasa Inggris. Ya, kamus itu juga buku kan, jadi itu bisa membantu dalam proses belajar bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman itu udah kayak bosan sama kamus, dictionary, ada saatnya waktunya di mana terkadang kita merasa bosan dengan kamus, tetapi jika teman-teman bosan, tetapi teman-teman juga bisa membaca kayak artikel, novel, jadi bisa membantu untuk memperkaya kosakata. Dan juga jika ada kata yang teman-teman tidak tahu nih artinya apa di novel atau di artikel, kata-kata ini sulit, ya udah gunakan kamus bahasa Inggris, itu akan sangat membantu. Jadi ini akan menjadi salah satu cara yang dengan sendirinya membantu Anda untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak. Dan ini juga akan membantu teman-teman untuk menambah vocabulary atau kosakata teman-teman. Yang berikut adalah jadi kebiasaan. Jadikan kebiasaan ya. Jadi dari tadi ini kita mulai dari yang pertama ini ada pelajari terlebih dahulu kosakata bahasa Inggris, sering mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris, menonton film berbahasa Inggris tanpa subtitle, menulis, berbicara di depan cermin, berteman dengan orang asing, via internet di sini, sering membaca literatur. Dan setelah semua itu kita lakukan, tips berikutnya adalah jadikan semuanya itu sebagai suatu kebiasaan ya. Jadikan semua 8 cara di atas sebagai kebiasaan ataupun rutinitas agar kemampuan bahasa Inggris Anda dapat meningkat dengan cepat. Jadi dari tips pertama sampai tips 8 itu kalau digunakan atau dijadikan sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, tidak diragukan lagi rutinitas kemampuan bahasa Inggris teman-teman akan meningkat dengan sendirinya. Jadi tidak diragukan lagi ya. Yang ke-10, teruslah berlatih kapanpun dan dimanapun Anda berada. Ada yang mengatakan practice makes perfect. You know why? Because if you study all and you are not try to practice it in your daily life, there is nothing that can improve. There is nothing that can, there is no progress in your study. Even though you spend money a lot, but if you're not practicing it, I'm sure it will take zero. So, kunci dari semuanya itu mempraktekkan, meskipun bicaranya masih terbata-bata ya, tapi it's okay, praktek saja. Kalau kamu nggak praktek, kalau teman-teman itu nggak praktek, nanti kayak, kok gimana kamu mau tahu kesalahan apa yang kamu buat jika kamu nggak mempraktekannya? Jadi mempraktekkan apa yang teman-teman pelajari itu sangat penting, karena di saat kita mempraktekkan, disitulah kita akan tahu, ini salah, ini pengucapannya salah, ini sebenarnya seperti ini, bukan kayak gini. Jadi berlatih terus-menerus, karena setelah di saat kita berlatih, kita akan tahu dan di situ akan ada progres. Ketika kita sudah tahu mana yang salah, maka akan ada progres, ada kemajuan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda ingin belajar bahasa baru? Atau apakah Anda ingin belajar? Kuncinya cuma satu, kemauan ya. Apakah Anda belajar bahasa Inggris? Semuanya tergantung dari kamu. So teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap video ini dapat memberikan sebuah motivasi dan memberikan manfaat kepada teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris ya. Belajar bahasa Inggris sekarang ini tidak perlu mengeluarkan banyak uang.
Yang penting Anda mau untuk berlatih, dan misalkan di sosial media itu banyak, kayak bisa belajar dari YouTube ataupun ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mempraktikkan bahasa Inggris. Oke, jadi saya berharap ini akan sangat membantu. Jika Anda ini memberikan sebuah komentar atau saran, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah ini dan saya akan membacanya. Oke. I hope you got something new today, and don't forget to like, comment, and subscribe, and turn on the notification, because I'm going to have many more other videos that can help you to practice and learn English. Okay, so thank you so much. Hope to see you again. Bye bye. Semoga bermanfaat.